wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman bab la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali seseorang yang punya kebiasaan berpuasa, maka silakan ia berpuasa. Hadis ini saudaraku seiman menunjukkan bahwa kita tidak boleh berpuasa di hari yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan, atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan yang maksud di sini saudaraku seiman itu ketika terjadi mendung, sebagaimana disebutkan nanti akan dalam hadis berikutnya. Ketika terjadi mendung, tidak terlihat hilal, maka pada waktu itu disempurnakan 30 hari. Maka pada waktu itu kita tidak boleh berpuasa, karena itu hari yang diragukan apakah masuk atau tidak. Kecuali kata Rasulullah, bagi mereka yang punya kebiasaan untuk berpuasa, misalnya antum punya kebiasaan puasa Daud misalnya, atau punya kebiasaan puasa Senin Kamis misalnya, maka pada waktu itu boleh, kata Rasulullah SAW. Bab as-saum li ru'yatil hilal. Bab saum itu dengan cara melihat hilal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilal faqala idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru
Fa in ughmiya 'alaikum fa'uddu 30. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan hilal. Maka Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat hilal, berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, maka beridul fitrilah. Dan apabila mendung, maka hendaklah kalian sempurnakan 30 hari. Dalam satu riwayat dengan lafaz fa'akmilu Sya'ban 30 ya. Ya, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan hadis riwayat ini Pak menjelaskan riwayat yang lain yang berbunyi fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Apabila terjadi mendung, faqdurulah. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama apa maksud daripada faqdurulah. Sebagian mengatakan dari kata ya qadara yaqdiru artinya menyempitkan, artinya sempitkan. Maksudnya tanggal 2 yaitu 29 hari. Sebagian mengatakan tidak, yang dimaksud adalah yaitu sempurnakan 30 hari. Dan pendapat kedua ini yang paling kuat. Kenapa? Dikuatkan oleh riwayat-riwayat ini. Iya. Di sini menunjukkan Pak bahwa untuk menentukan bulan Ramadan, demikian pula Idul Fitr, itu harus dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat apa? Hilal. Di situ dengan kata-kata idza. Idza itu harfu syarat, huruf syarat. Artinya syarat untuk berpuasa itu dengan cara melihat hilal. Ya. Maka dari itu ya akan Islam, apakah boleh kita sebatas mengandalkan hisab? Kata Syekhul Islam Taimiyah, ini bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengandalkan hisab, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula generasi setelahnya. Ya. Akhir Islam saudaraku seiman. Nah, mereka yang memakai hisab, alasannya apa, Pak? Kata mereka, alasannya di zaman itu tidak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan sudah ada ilmu hisab, ilmu perbintangan. Kita katakan di zaman dulu pun ada. Ya. Bagaimana ilmu perbintangan sudah ada itu, Pak. Tapi tidak ada satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk belajar hisab, sebagaimana halnya Rasulullah SAW menyuruh ya sebagian sahabat untuk belajar bahasa Suryaniyah itu. Tapi tidak ada Rasulullah menyuruh seorang sahabat ditugaskan untuk belajar tentang ilmu hisab. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini juga menunjukkan saudaraku seiman bahwa yang berhak untuk menentukan dan mengumumkan puasa atau bukan itu adalah penguasa. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda apa? As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Dan beridul fitri itu pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha pun pada hari kalian semua beridul adha. Al-Imam hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Dan Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini berkata apa? Wafassara ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini. Yakni anna saum wal fitr ma'al jamaah.
bahwa puasa dan beridul fitr berhari raya itu harus bersama jamaah. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan praktik di zaman Rasulullah pun demikian. Ibnu Umar berkata, tara'an nasul hilal. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Fara'aitul hilal, maka aku berhasil melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah SAW. Lalu aku pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Ketika Ibnu Umar melihat hilal, beliau nggak langsung keluar-keluar. Saya kok lihat hilal, enggak. Ibnu Umar pergi dulu ke Rasulullah, mengabarkan, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Baru kemudian Rasulullah yang mengumumkan. Ya. Maka dari itu jadi khilaf para ulama, Pak, tentang orang yang melihat hilal, lalu ketika ia sampaikan kepada qadhi, ternyata nggak diterima sama qadhi. Entah itu nggak diterimanya karena qadhi kurang percaya sama dia misalnya. Misalnya di banyak titik kok nggak kelihatan, cuma kamu yang lihat. Sehingga meragukan, sehingga ditolak sama qadhi. Nah, orang yang melihat hilal ini apakah puasa sendirian? Ya. Ataukah ia tetap harus berpuasa bersama jamaah yang lain? Yang dirujukan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dia tidak boleh puasa sendirian. Kenapa? Karena pertama, kata beliau, berdasarkan hadis tadi, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa itu pada hari kalian saum. Beridul fitr itu pada hari kalian berhari raya semuanya. Tidak mungkin disebut pada hari kalian berhari raya kecuali kalau itu mengikuti penguasa. Yang kedua, ya, bahwa hilal itu dari kata apa? Istihlal. Artinya tampak dengan jelas. Dan tidak disebut tampak dengan jelas kalau cuma yang melihat satu atau dua orang saja. Tapi harus masyhur. Dan tidak mungkin masyhur kecuali kalau pemimpin atau qadhi yang mengumumkannya. Demikian pula syahr. Ya, syahrul Ramadan. Syahr itu dari kata ishtihar, kata beliau. Artinya masyhur. Ya. Itu yang dirujukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa kita tidak boleh berpuasa sendirian. Ya, tidak boleh juga berhari raya sendirian. Tetap kita harus ikut siapa? Al-jamaah, jamaah yang lainnya. Makanya ya, akhi, ya, dari dulu, dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang berhak untuk mengumumkan kapan puasa, kapan hari raya itu siapa? Sultan, penguasa. Bukan organisasi, Pak. Kalau di negeri kita kan organisasi ikut campur. Akhirnya setiap tahun pecah terus. Gak pernah ada, ya, bersatunya. Wallahu musta'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari itu ya, ketika Syekhul Islam Taimiyah ditanya, bagaimana kalau ternyata ya penguasa ketika menentukan Ramadan ataupun hari raya ternyata curang, ya. Maka Ibnu Taimiyah dalam hal ini mengkiaskan dengan kepemimpinan dalam sholat. Rasulullah bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falahum falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Kalau mereka sholatnya benar, falakum walahum. Maka kalian para makmum sholatnya sah, imam pun sah. Ya. Fa in akhta'u, kalau imam salah,
falakum, kalian sebagai makmum tetap sah salatnya. Wa alaihim, tapi imam yang menanggung ya dosanya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab asyahru tis'un wa ishrun. Bab bulan itu 29 hari. Artinya biasanya bulan dalam Hijriah itu 29 hari. Kebanyakan demikian, Pak. An Ummi Salamah anna Nabi SAW halafa alla yadkhula ala ba'di ahlihi syahra. Falamma madha 29 yawman ghada alaihim aw raha faqila lahu halafta ya Nabi Allah alla tadkhul alaina syahra qala inna syahra yakunu 29 yawma. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersumpah tidak mau masuk kepada sebagian istrinya selama sebulan. Waktu itu Rasulullah marah ya, kepada istri-istrinya. Ketika telah lewat 29 hari, maka Rasulullah pun kemudian menemui istri-istrinya lagi. Lalu dikatakan, hai Rasulullah, bukankah engkau bersumpah untuk tidak masuk kepada mereka sebulan? Sementara ini baru 29 hari. Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan itu 29 hari. Iya. Dan kata-kata asyhar di sini, Pak, alif lam dalam asyhar ini, apakah alif lam di sini lil ahdi dzikri, ataukah alif lam di sini mempunyai makna lil istighraq? Lil ahdi dzikri artinya gini, bulan ini maksudnya. Sesungguhnya bulan ini maksudnya yang beliau inginkan bulan waktu itu. Ataukah maksudnya di sini semua bulan? Yang rajih pendapat pertama, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini ya alif lamnya lil ahad, untuk sesuatu yang tertentu, yaitu bulan tersebut yang Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak menemui istrinya selama sebulan. Maka bulan itu 29 hari. Ya. Maka itu tidak bisa dijadikan hujah, Pak. Karena pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa kalau terjadi mendung, maka ambil 29. Ya. Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi mengatakan bahwa bulan itu 29 hari. Akan tetapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kata alif lam dalam hadis ini lil ahad, untuk sesuatu yang telah tertentu, yaitu bulan yang dimaksud Rasulullah itu bulan waktu Rasulullah SAW bersumpah itu. Bukan semua bulan. Ya. Hadis kedua, an Ibni Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa aqad al-ibham fi thalithah wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha yakni tamam 30. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Bulan itu begini, begini, begini. Dan bulan itu begini, begini. Artinya bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Iya. Nah ini Pak, hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan pakai hisab. Karena kata mereka begini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kita ini umat yang ummiyah, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Menghitung. Kata mereka, berarti Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab itu, ilatnya karena Rasulullah waktu itu tidak bisa apa? Menghitung.
Dan kebanyakan para sahabat pun tidak bisa apa? Menghitung. Dan ini ilatnya kata mereka. Sedangkan kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat pada ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukum tidak ada. Adapun di zaman sekarang, hampir semua orang bisa menghitung. Kata mereka begitu. Iya. Sehingga pada waktu itu, ini menunjukkan kalau kita memakai hisab pun gak apa-apa. Kenapa? Karena dahulu Nabi melihat hilal itu karena mereka ummi. Adapun sekarang, ya, di zaman sudah canggih. Pelajaran matematika di mana-mana, kata mereka. Ya. Namun, akhirnya kita bantah pendapat ini dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan makna ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Ya. Beliau berkata, ketika menjelaskan makna ummi, hadhil ummiyah ma huwa muharramun wa minha ma huwa makruhun wa minha ma huwa naqsun wa tarkul afdal. Kata-kata ummi, ya, ada yang hukumnya sampai haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang kekurangan, dan ada juga yang sifatnya meninggalkan yang paling utama. Faman lam yaqra al-Fatihah aw lam yaqra syai'an min al-Qur'an tusammi al-fuqaha fi bab shalah ummiyan. Orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an, para fuqaha menyebutnya sebagai ummi. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, para fuqaha menyebutnya apa? Ummi. Atau dia tidak hafal Al-Fatihah sama sekali. Maka orangnya disebut apa? Ummi. Ya. Fahadhil ummiyah minha ma huwa tarku wajibin yu'aqabu rajul alaihi idha qadara ala ta'allum fatarakahu. Nah, ummiyah ini, Pak, ada yang berbentuk meninggalkan kewajiban. Apabila ia meninggalkan kewajiban, dia berhak untuk diberikan sanksi jika dia mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jangan ngantuk, Mas, kok pada ngantuk ini. Ya, jangan tidur ini. Takutnya antum salah paham ini. Ya. Wa minha ma huwa madhmum. Suara saya memang begini, Mas. Apa saya teriak-teriak ya? Wa minha ma huwa madhmum. Di antara ummiyah pun ada yang tercela. Kalladzi wasafahu Allah azza wa jalla an ahli kitab. Seperti yang Allah sifati tentang ahli kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui Alkitab kecuali sebatas angan-angan. Dan sesungguhnya mereka hanyalah menduga-duga belaka. Fahadhi sifatun man la yafqah kalam Allah. Ini sifat orang yang tidak paham tentang firman Allah. Walaupun dia bisa baca tapi tidak paham, tetap disebut apa? Ummiyah. Dan ini ummiyah yang tercela. Karena dia tidak berusaha untuk memahaminya. Ya. Ya, kata Islam saudaraku seiman. Wa minha ma huwal afdal al-akmal. Dan di antara ummiyah itu ada yang lebih utama dan lebih sempurna. Ya. Kalladzi la yaqra' min al-Qur'an ila ba'dah wa la yafham minhu ila ma yata'allaq bih wa la yafham min asy-syari'ah ila miqdarul wajib alaih. Seperti misalnya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran kecuali sebagian, tidak hafal Al-Quran kecuali sebagiannya saja, dan tidak faham darinya kecuali yang berhubungan dengannya saja, dan tidak memahami dari syariat kecuali yang wajib saja. Fahada aidan yuqalu lahu ummi. Maka orang seperti ini pun disebut ummi. Ya. Wa ghairuhum mimman utiyal Qur'an ilman wa amalan afdal minhu wa akmal. Nah, selain dia
yang memang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran dan mampu untuk mengamalkannya, tentu lebih utama. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fahadhil umur mumayyizah lisyakhs anil umur allati hiya fadail wa kamal. Ini dia perkara-perkara yang membedakan seseorang itu dari perkara-perkara yang termasuk keutamaan dan kesempurnaan, kata beliau. Ya. Sampai kemudian beliau membahas hadis ini. Yaitu Rasulullah sabda, inna ummatun ummiyah. Falamma qarana dzalika biqaulihi asy-syahr wa thalathun. Ya. Ketika Nabi SAW bersabda, bulan itu 30 hari dan terkadang 29 hari. Bayyana anna al-murad bihi inna la nahtaju fi amril hilal ila kitabin wala hisab. Seakan Rasulullah SAW berkata, kita dalam menentukan hilal gak butuh tulisan, tidak butuh hitungan. Ya. Idhu wa taratan kadzalik wa taratan kadzalik. Kenapa? Karena bulan itu terkadang 30, terkadang 29. Ya. Wal fariq bainahuma huwa ru'yah, dan pembedanya adalah satu, yaitu melihat hilal. Laisa bainahuma farqun akhar. Wa dhahara bidzalik, tampak dari sini kata beliau, annal ummiyah al-madhkurah huna sifatu madhin wa kamal. Bahwa ummiyah yang dimaksud dalam hadis ini bukan ummiyah yang tercela, tapi sifat yang terpuji dan sempurna. Min wujuh, dari beberapa sisi. Yang pertama, min jihatil istighna' anil kitab wal hisab. Dari sisi kita tidak lagi membutuhkan tulisan, tidak pula perhitungan. Ya. Kenapa? Karena melihat itu lebih jelas daripada menghitung. Yang namanya menghitung bisa salah. Tapi kalau melihat tidak salah. Ya. Wa min jihati anal kitab wal hisab huna yadkhuluhum al khalat. Yang kedua, bahwa menulis, mencatat dan menghitung itu bisa terjadi padanya kesalahan, kata beliau. Berbeda dengan melihat apa? Hilal. Sehingga kata beliau dari sini, ya, yang dimaksud dengan inna ummatun ummiyah itu bukan ilat. Akan tetapi apa? Ummiyah yang dimaksud di sini ummiyah yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Artinya, ya, kita tidak membutuhkan tulisan, tidak pula hitungan, karena kita sudah dicukupkan dengan yang lebih jelas dari itu, yaitu melihat hilal. Ini tampak dari sini, Pak. Ya, perkataan mereka bahwa dulu Nabi SAW tidak pakai hisab itu ilatnya karena ummi. Salah besar pemahaman seperti itu, saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Iya. Bab innallaha maddahu ay maddal hilal li ru'yatihi. An Abil Bakhtari qala kharajna lil umrah falamma nazalna bi batni nakhlah qala tara'ayna al hilal faqala ba'dul qawm huwa ibnu thalath wa qala ba'dul qawm huwa ibnu laylatain qala falaqina ibn Abbas faqulna inna ra'ayna al hilal wa qala ba'dul qawm huwa ibnu thalath وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتم قال قلنا ليلة كذا وكذا فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. Dari Abul Bakhtari, semoga Allah meridainya, ia berkata,
kami keluar untuk umroh. Ketika kami singgah di perut ya Nakhlah, di Batni Makhlah, sebuah tempat namanya Batni Nakhlah. Ia berkata, "Tara ainal hilal." Kami ya taro aina itu artinya takallafna li ru'yatil hilal. Kami berusaha untuk melihat apa? Hilal. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian kaum berkata, huwa ibnu thalath. Ya, itu ibnu thalath ini istilah dalam melihat hilal ya. Ada yang mengatakan lagi, tidak, itu ibnu lalaitain. Ya. Lalu kami berkata kepada Ibnu Abbas, ya, kan kami bertemu dengan Ibnu Abbas dan berkata, sesungguhnya kami melihat hilal. Sebagian kaum berkata itu Ibnu Thalath. Ya. Sebagian lagi mengatakan enggak, itu Ibnu Lailatain. Kata Ibnu Abbas, di malam apa kalian melihatnya? Kami berkata di malam begini dan begitu. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, Inna allaha maddahu lirru'yah, fahuwa li laylatin ru'aitumu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkannya untuk dilihat, maka itu untuk malam yang kalian lihat itu. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama, yaitu wajibnya melihat hilal di dalam menentukan apa? Puasa. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa melihat hilal itu merupakan ijma', Pak. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, saudaraku seiman. Su'alu ahli ilmi amma ashkil. Itu bertanya kepada para ulama tentang sesuatu yang muskil. Karena mereka berselisih. Yang satu mengatakan Ibnu Thalath, yang satu lagi mengatakan Ibnu Lailatain. Maka mereka pun bertemu dengan Ibnu Abbas lalu bertanya kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Faedah yang kedua, akhwal Islam, yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, al-khuruj minasyak ila al-yaqin inda khufa'il ahillah bikmali syahr 30 yauman. Apabila terjadi keraguan apakah terlihat atau tidak, maka hendaknya kita sempurnakan bulan 30 hari. Ya. Karena mereka berselisih tentang melihat apa? Hilal ini. Ya. Karena mereka berselisih, maka pada waktu itu yang lebih selamat apa? Ya sudah, sempurnakan saja apa? 30 hari. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Likulli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri itu memiliki ru'yah masing-masing. Ini sebetulnya terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ya bila di suatu negeri terlihat hilal maka itu berlaku untuk seluruh negeri? Ataukah setiap negeri masing-masing hilalnya? Ini khilaf para ulama. Jumhur ulama berpendapat wahdatul matali'. Artinya kalau terlihat di suatu negeri maka berlaku untuk semua negeri.
Ya, pendapat jumhur. Dan itu yang dibela oleh Syekh Albani, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, dua ulama besar ini membela pendapat jumhur tentang wajibnya wahdatul matali. Kalau terlihat hilal di suatu negeri, maka apa? Berlaku untuk semuanya. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap negeri memiliki hilal masing-masing. Dalilnya yang akan kita bacakan. An Quraib anna Al-Fadl bint Al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Dari Quraib bahwa Al-Fadl bint Al-Harith mengirimnya ke Muawiyah yang ada di Syam. Quraib berkata, faqadimtu Syam, maka aku pun datang ke Syam. Faqadaitu hajataha, lalu aku pun menyelesaikan kebutuhannya. Wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam, dan terlihat hilal Ramadan dan aku waktu itu berada di Syam. Fara'aitul hilal wa lailatal jumu'ah, dan aku melihat hilal waktu itu malam Jumat. Thumma qadimtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian aku pulang ke kota Madinah di akhir bulan. Karena kan perjalanan dari Syam ke Madinah itu 1 bulan. Ya. Jadi Quraib melihat hilal di Syam itu pada malam Jumat. Ya, pulanglah ia ke Syam dan perjalanannya sebulan penuh. Datang sampai ke kota Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah ibn Abbas. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Thumma dzakara al-hilal, kemudian beliau menyebutkan hilal. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di Syam sana? Faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ah. Aku berkata, kami melihatnya di malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Kata Ibnu Abbas, kamu yang melihatnya? Faqultu na'am, iya. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Wa ra'ahun nas, dan orang-orang juga melihatnya kok. Wasamu, dan mereka juga berpuasa. Wasama ma'ahum Muawiyah, dan Muawiyah pun juga berpuasa semuanya. Semua penduduk Syam berpuasa. Faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Kata Ibnu Abbas apa, Pak? Tapi kami di Madinah baru bisa melihat hilal di malam Sabtu. Ya. Baru melihat hilal di malam Sabtu. Kalau di Syam di malam apa? Jumat. Fala nazalu nasumu hatta nukmil 30 aw nara. Dan kami terus berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal lagi. Faqultu awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wasiyami. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, apa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Ya. Dan puasanya dia. Faqala la. Kata Ibnu Abbas, tidak. Hakada amarana Rasulullah SAW. Demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kan Rasulullah SAW menyuruh untuk berpuasa dengan melihat hilal. Ternyata di Syam kelihatannya malam Jumat terlihat hilalnya. Di Madinah terlihat hilalnya di malam Sabtu. Ya. Kota Islam, dan ini hujah yang menyebutkan bahwa ya setiap tempat itu ru'yah masing-masing. Sebagian ulama memberikan perincian, Pak. Perinciannya begini, kalau daulahnya sangat luas, negaranya sangat luas, maka keputusan pemimpin di negara itulah yang menjadi apa? Patokan.
maka semua harus berpuasa. Seperti yang terjadi di zaman dahulu, daulah Islamiyah sangat luas, ya dari timur ke barat. Iya. Maka ketika pemimpin mengumumkan hari ini, hari esok Ramadan, maka semua harus ikut. Adapun di zaman ini, kata mereka, ketika negara Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Pakistan, ada Saudi, ada Mesir, maka ya, untuk lebih menjaga persatuan, lebih baik ikut negara masing-masing. Dan itu pula yang difatwakan oleh Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan yang lainnya. Syekh Albani dalam kitab Tamamul Minnah, ketika merajihkan pendapat jumhur tentang wajibnya wahdatul matali', beliau mengatakan, adapun di zaman ini, ila an tattahida dualul Islam, sampai suatu ketika mudah-mudahan, kata beliau, negeri-negeri Islam bersatu padu. Fa inni ara, aku berpendapat, kata Syekh Albani, lebih baik setiap muslim berpuasa mengikuti negeri masing-masing. Juga Syekh bin Baz ditanya demikian. Subhanallah, itulah kefakihan para ulama, Pak. Walaupun mereka merajihkan pendapat jumhur tentang wahdatul matali', tapi ketika melihat waki itu apa sih? Kenyataan yang ada di zaman sekarang ini, di mana umat Islam terpecah menjadi negara-negara masing-masing, kalau diberlakukan pendapat jumhur, pasti akan kacau, Pak, terjadi. Karena setiap negara ternyata punya badan sendiri gitu loh. Ya, Departemen Agama lah yang ditugaskan untuk melihat hilal. Ya. Dan seringkali terjadi perbedaan dan tak pernah ada persatuan. Itu yang jadi permasalahan. Maka yang dikhawatirkan kalau ternyata ya rakyatnya menyelisihi pemimpinnya, wah ini akan terjadi perpecahan. Maka mereka akhirnya berpendapat ya kepada pendapat yang kedua, bahwa untuk zaman sekarang ini karena wakinya seperti ini, kenyataannya seperti ini, ya sudah setiap muslim ikut negeri masing-masing. Ya, dalam rangka menjaga persatuan di antara kita. Cuma di negeri kita sendiri juga nggak bersatu-satu, Pak, masalahnya. Kenapa? Karena masing-masing organisasi jadi negara masing-masing, negara di dalam negara. Ya, Allahul Musta'an. Akhul Islam, surah Iman. Iya. Maka hadis ini, Pak, menunjukkan bahwa ternyata terjadi di zaman Ibnu Abbas perbedaan ru'yah. Di Syam hilal terlihatnya malam Jumat. Di kota Madinah hilal terlihatnya di malam Sabtu. Terjadi. Dan ternyata Ibnu Abbas tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wallahu alam, Pak, pendapat yang kedua ini lebih sesuai dengan keadaan di zaman sekarang ini, Pak. Di mana negara Islam itu berpecah-pecah menjadi negara-negara. Wallahu alam. Bab syahra idin la yanqusan. Bab 2 bulan hari raya tidak berkurang. An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahra idin la yanqusan. Ramadan wa Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda 2 bulan Id, ya, yang tidak akan berkurang, yaitu bulan Ramadan dan bulan apa? Dzulhijjah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi mengatakan bahwa 2 bulan ini tidak akan berkurang. Maksudnya tidak akan berkurang apa? Kata sebagian ulama artinya tidak akan berkurang pahalanya. Layan kusu ajruhuma. Tidak akan berkurang apa? Pahalanya. Walaupun jumlahnya berbeda, terkadang 29, terkadang 30. Tetap pahalanya tidak akan berkurang. Iya. Apa itu? Itu bulan Ramadan dan bulan apa? Dzulhijjah. Bulan Ramadan karena berhubungan dengan hari raya apa? Idul Fitr. Dan bulan Dzulhijjah karena berhubungan dengan apa? Haji. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah bahwa hari raya dalam Islam hanya 2 ini saja, Pak. Nggak ada ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Makanya siapa yang bikin perayaan selain 2 hari raya ini, ia sudah mengada-ngada. Umat Islam kan zaman sekarang banyak banget hari rayanya, Pak. Ada perayaan Maulid Nabi, perayaan apa? Isra dan Mi'raj. Ini sekarang lagi ramai orang pada ngerayain Rajaban. Padahal para ulama sejarah saja berselisih, ya, dengan perselisihan yang hebat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian mengatakan Isra Mi'raj terjadi bulan Ramadan. Sebagian mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebagian mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Syawal. Dan pendapat yang paling lemah justru yang mengatakan di bulan Rajab. Dan semua pendapat ini pun tidak ada dalilnya. Ya. Para ahli sejarah itu berbeda pendapatnya luar biasa, Pak, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Setelah semua sepakat Isra Mi'raj itu benar ada, terjadi, tapi kapannya nggak tahu. Dan anehnya apa? Tidak ada satupun sahabat yang nanya ke Rasulullah, "Hei Rasulullah, Isra Mi'raj itu kapan? Biar kita rayain." Nggak ada. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Anehnya ya, kalau itu misalnya perayaan Isra Mi'raj itu penting gitu ya, Pak ya. Kalau perayaan Isra Mi'raj itu merupakan syariat, Pak, pasti yang pertama kali bertanya para sahabat, Pak. Ya, karena itu kan malam agung, Pak. Malam yang sangat mulia, Masya Allah. Kejadian yang luar biasa, Pak, sampai Allah ya abadikan dalam surat Al-Isra. Makanya dari itu ya, akhi, ya, kalaupun kita mau istilahnya lah merayakan Isra Mi'raj, hendaknya kita dengan cara menjaga sholat 5 waktu. Karena Isra dan Mi'raj itu kan tujuannya untuk apa? Diwajibkan sholat 5 waktu. Nah ini enggak. Yang ngerayain Isra Mi'raj habis perayaan enggak sholatnya boro-boro. Yang penting saya udah ngerayain lah. Seakan-akan kalau udah ngerayain udah, Pak, imannya udah sampai tinggi udah, Pak. Ya subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk isya belum? Udah. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah